Lihat ada berapa ya? Ada 500 orang, amin. Amin. Gimana udah berapa tahun gak ketemu? Oh 2 tahun udah gak ketemu ya. Tapi sukacita ya hari ini bisa ketemu lagi ya. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Amin. Saya juga mau menyapa yang ada di Zoom. Tadi saya lihat ada Tante Heni dari Aussie ya, makasih Tante Heni dan Om Amin udah datang. Dan juga ada Tante Lucy, makasih Tante. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Boleh dibuka kameranya, karena pada hari ini kita semua mau terus mengasihi sesama kita dengan cinta yang hanya berasal dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan kepada sesama kita, ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangan, dilihat kiri kanan, depan belakangnya, kemudian dada-dada, dan bilang, aku mengasihimu dengan kasih Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi ketika ku kasihi kau, dilihat temannya, boleh yang di samping, boleh yang di belakang, kasih tahu, kasih tanda hati ya, dengan kasih Tuhan ya. Gitu ya, dilihat ya, boleh ya. Jadi saling berpandangan kiri kanan ya. Oke, siap? Yuk kita katakan lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhanku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dan kita cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Terjalin mengasihi. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan.
tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk Opa Oma semua. Pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena kita bisa bersama-sama kembali, kita bisa berkumpul, terutama yang datang secara onsite di Maulana Yusuf. Kita percaya kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul itu semua karena anugerah yang hanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau Tuhan berikan. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Engkau adalah Bapa yang maha kuat. Engkau adalah Bapa. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk nafas kehidupan yang baru, untuk kesehatan kami semua, dan terlebih lagi pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk datang kepadamu, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami tahu itu semua bukan karena kami, bukan karena diri kami, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau terus bersyukur kepadamu. Kami mau terus mengucapkan terima kasih kepadamu. Karena sungguh kasih-Mu selalu ada bagi kami. Engkau yang sudah mengirimkan putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Saat ini hanya bisa kami balas dengan pujian dan ucapan syukur yang hanya berasal dari kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Benar, kasih-Mu sungguh luar biasa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dan kami mau bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, 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 bersyukur
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita. Kita angkat syukur kita secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk keluarga kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk sesama kami, terutama untuk komunitas persekutuan doa lansia ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau luar biasa. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mau terus selalu mengucapkan syukur. Terlebih-lebih lagi untuk cinta-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Untuk segala kebaikan-Mu yang selalu Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami, di dalam setiap permasalahan kami, di dalam setiap pergumulan kami, maupun di dalam ketika kami sedang bersuka cita. Engkau selalu ada dan kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau sendiri yang akan beracara pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir nanti, sehingga kami bisa terus bersuka cita dan terus memuliakan Engkau. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Siapa yang merasakan sukacita di tempat ini boleh angkat tangannya. Oke, sungguh luar biasa semua mengangkat tangan. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan. Boleh kalau opa oma yang mau berdiri memuji Tuhan boleh berdiri, tapi kalau enggak saya mau duduk aja, nggak apa-apa ya. Kita mau katakan bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari.
percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada dan Dia sanggup untuk memulihkan kita karena hati kita percaya kepadanya. Karena Tuhan kita adalah kekuatan kita dan mazmur kita dan juga gunung batu kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya kepada siapa kita percaya? Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita semua. Amin. Amin ya. Dan kita mau nyatakan bahwa hati kita akan selalu percaya kepadanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Silakan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi kami. Amin. Dan kita juga percaya ketika kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita bisa merasakan cinta Tuhan, maka kemenangan akan kita dapatkan. Amin. Amin. Kemenangan dari segala hal. Oleh karena itu, biarlah pada pagi hari ini kita mau terus menyembah Dia. Kita mau masuk ke dalam bait-Nya, datang ke bait-Nya untuk menyembah Dia. Dan kita yakin saat ini Tuhan sudah berada di tengah-tengah kita. Karena firman-Nya berkata, jika 2-3 orang berkumpul bersama, aku akan hadir bersama kalian. Kita semua sudah lebih dari 2-3 orang, dan kita percaya bahwa Tuhan hadir saat ini.
Ya Tuhan, ini kami datang kepadamu, kami datang untuk menyembah-Mu, kami mau diam di hadirat-Mu, karena kami percaya ketika Engkau bersama kami akan memperoleh kekuatan, dan karena cinta-Mu, kami juga bisa merasakan kemenangan akan kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Ini penyembahan kami kepadamu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dan kami yakin Kau ada saat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Benar Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas, dan kami yakin Engkau nyata dalam kehidupan kami. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, hanya Kaulah segalanya. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami, ya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin
haraya maraya shikaraya maraya inaraya raya 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 kia maraya shikaraya shikaraya maraya shikaraya. Haleluya haleluya glory glory goraya maraya shikaraya raya raya maraya shikaraya raya ina maraya shikaraya raya 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 maraya shikaraya raya 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 inaraya raya raya shikaraya maraya shikaraya raya raya goraya maraya shikaraya raya 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 shikaraya maraya shikaraya maraya maraya maraya. Glory glory Tuhan ya maraya shikaraya kia maraya shikaraya raya maraya shikaraya. Di saat ini kita hening, kita dengarkan Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Amin. Terima kasih Yesus. Janganlah engkau takut. Janganlah engkau khawatir, serahkanlah semuanya hanya kepadaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Tetaplah berpegang kepadaku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ikutilah semua yang aku katakan, karena engkau akan memperoleh sukacita yang hanya berasal daripadaku. Sungguh firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami benar-benar bisa merasakan hadirat-Mu. Kami bisa merasakan Engkau memeluk kami semua. Terima kasih. Bila sebentar kami juga akan terus mendengarkan firman-Mu, biarlah kami bisa membuka hati kami bisa membuka telinga kami, mata kami, juga pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Dan kami juga sungguh bersyukur karena pagi hari ini Kau telah mengirimkan anak-Mu, Ibu Susi, ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau telah mengurapi dia dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Biarlah apa yang akan ia perkatakan pada hari ini, semuanya hanya berasal daripada-Mu. Pakailah dia sebebas-bebasnya untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah siap mendengarkan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Semua doa ini kami panjatkan hanya demi Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Shalom, ibu-ibu dan
Bapak-bapak. Wah, selamat pagi, senang sekali bisa ada di sini. Semua sehat ya? Sudah berapa tahun tadi? 2 tahun nggak ketemu ya? 2 tahun atau 3 tahun ibu-ibu? 3 tahun lebih. 2 tahun lebih lah ya. Kemarin masih online ya, sekarang udah. Seneng nggak ketemu sama teman-temannya? Ada yang pasangan, yang datangnya masih dengan pasangan? Nggak ada ya, berarti semua single ya di sini ya? Boleh. Ada yang pasangan ya? Oke. Tadi kita melihat kasih itu luar biasa. Puji-pujian tadi mengatakan kasih yang membebaskan, kasih yang macam-macam lah ya. Dengan pujian tadi saya sampai rasanya ingat, aduh benar ya, sebetulnya saya mau nolak tadinya ke sini. Dan beberapa ulang kali karena memang masih dalam keadaan nggak begitu sehat. Tapi puji Tuhan saya dikuatkan, dan tadi malam saya obat dan vitamin karena sama dokter masih saya dikasih obat penahan sakit untuk tangan dan leher saya. Tapi puji Tuhan ini saya bisa ketemu di sini di MY. Kemarin juga sempat udah joget-joget juga ya. Memang nggak tahan kalau dengar pujian, saya tuh rasanya pengen nyanyi aja rasanya. Di rumah juga nyanyi penyembahan dengan suami. Wah, romantis ya. Nah ini hari ini saya buka ya, nggak apa-apa ya, biar kenalan. Mungkin yang sudah bisa, yang biasa ngelihat udah kenal. Nah ini saya kenalan lagi, nggak apa-apa ya. Ini suami saya, Sevi. Nama lengkap saya Katarina Susilawati. Saya biasa dipanggil dengan Susi. Ya, Susi. Saya bersama suami saya ini sekarang sudah 16 tahun. Menjelang Desember nanti 17 tahun. Luar biasa ya, udah lama juga masih tetap berdua. Itu semua karena apa? Karena cinta. Itu udah love you karena cinta. Kita mau dengan pasangan, mau dengan keluarga, dan juga dengan persekutuan doa di sini. Karena apa kita mau datang ke sini? Karena cinta. Karena cinta sama teman-teman juga. Coba perhatiin dong, teman-teman ada yang berubah nggak mukanya? Banyak berubah ya, tapi masih kenal ya, masih mengenali ya. Oh ini temanku, sahabatku yang kemarin 3 tahun yang lalu masih suka makan bakso misalnya. Oh yang lalu masih suka guyonin, yang guyonin itu mainin ya. Nah, saya kemarin kenapa milih ini semua karena cinta. Saya tuh suka ingat kemarin itu bingung, Tante Vera bilang, Sobat Susi apa ya? Saya ingat ngulas lagi gitu, masa lalu saya gimana apa segala. Saya ingat saya punya saudara laki-laki, saya 9 bersaudara, saya paling kecil, laki-laki itu ada 3. Satu itu suka nyiptain lagu, cuma karena dia di pedalaman, di pelosok, jadi nggak bisa jadi artis. Jadi dia suka nyiptain lagu gini, bukan. Aku bahagia, aku tertawa karena cinta. Aku bersedih, aku gembira karena cinta. Cinta, 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 cinta membuatku jadi begini. Nanti kalau yang apal boleh, yang produser di sini bisa dialbumin lagu itu. Lumayan bagus lagu ciptaan dia banyak, karena dia di pedesaan tadi. Jadi nggak bisa jadi artis saya bilang ya. Cuma dia mungkin karena anaknya dia bilang mau jadi artis Susi, nanti kalau datang ke Bandung boleh, saya bilang gitu ya. Nah, masih sekitar semua karena cinta. Tema ini cinta ini sungguh luas, betul ya? Sungguh luas cinta kita ke siapapun, cinta semua mendasarkan dasar cinta. Tapi kalau kita lihat kemarin, saya tadi malam tuh baru dapat kabar dari si Sevi. Mi katanya, itu ada teman kita yang kemarin hobinya naik motor. Naik motor perempuan loh, tapi udah punya anak 2. Kemarin barengan sama kita ke Jakarta. Dia sekarang nggak bangun, masuk rumah sakit. Kenapa? Gara-gara naik motor, dia senang naik trail. Jadi berdua suami istri itu senang banget dengan hobinya itu. Padahal udah punya anak 2. Tapi senang banget main, akhirnya kemarin dia jatuh. Suaminya lagi di luar kota. Pas suaminya datang, lihat istrinya udah nggak bergerak. Nggak bergerak sama sekali, anaknya pintu udah dibuka. Akhirnya dibawa ke rumah sakit karena jatuh dari motor, nggak kerasa. Tapi setelah berapa harinya baru kerasa. Nah saking cintanya, hobinya cinta sama hobinya, akhirnya dia jatuh juga dari motor, mungkin kena
seharusnya ya udah umur segini ya udahlah gitu ya, tapi karena cintanya itu aku pokoknya kalau naik trail tuh berasa tuh aku muda lagi gitu katanya, jadi cintanya itu ya. Terus kemarin juga saya juga nonton di TV, maklum lah emak-emak kan, jadi kalau saya suka nontonnya di TV enggak kemana-mana, jadi nonton setel TV. Kemarin saya lihat artis dia sharing tentang kehidupannya sampai saya yang ikutan nangis. Mungkin ada satu artis yang waktu itu dia meninggalkan anaknya karena saking cintanya sama uang, terus membahagiakan, pengen bahagian istri, pengen bahagian anak, akhirnya dia korupsi, mungkin udah tahu ya. Dan dia akhirnya dipenjara selama 10 tahun. Anaknya masih kecil, dia nggak bisa lihat anaknya. Dan di situ dia pengen cari-cari waktu gitu, bisa nelpon anaknya, WA anaknya gitu. Saking dia tuh merasa bersalah. Sampai kemarin dia sering, saya itu salah katanya, mengambil langkah yang salah. Kenapa saya korupsi sampai saya menelantarkan anak saya hanya karena cinta uang. Banyak sekali cinta-cinta yang salah. Bisa sedih, bisa bahagia, itu benar juga kata kakak saya yang laki-laki itu bilang, cinta itu membuat orang jadi gila katanya. Tapi bisa juga buat orang jadi bahagia. Nah itu dia, cinta. Nah kita masuk, kalau menurut dari Kamus Bahasa Indonesia, cinta itu diartikan sebagai suka, betul ya? Suka, sayang, kasih, berharap, keinginan, dan rindu. Cinta itu murni, tapi bisa juga menyakitkan, ya. Manis dan penuh dengan teka-teki. Ya memang benar, cinta itu kadang-kadang teka-teki, itu kita nggak tahu larinya kemana nih cinta. Saya cinta sama dia, tapi larinya kemana? Bener nggak nih cinta? Kadang-kadang kita minta hikmat, Tuhan benar gak sih anakku nih begini nih karena dia cinta sama pasangannya. Atau oh iya ya, aku marah-marah sama suamiku, apa benar gak ya aku cinta sama suamiku? Kadang mikir kayak gitu ya. Dan tapi cinta itu definisikan sebagai tugas yang sulit. Sulit cinta itu, selain cinta pada pasangannya, yaitu baik lelaki mau perempuan, ya perempuan cinta sama suaminya, suaminya cinta sama istrinya, mencintai anak maupun orang tua, saudara, hewan kesayangan, negara atau Tuhan, sama seperti mereka mencintai makanan kesukaannya. Kalau udah tahu, senang aja sama yang namanya gulai kambing, walaupun udah tahu kolesterol, saking cintanya lupa sama umur, dimakanlah itu, nggak apa-apa Tuhan sekali. Saya juga gitu, saya senang banget dengan kopi. Ya ampun, kopi itu kalau udah ngelihat kopi sehari itu, kalau enggak makan kopi, enggak minum kopi itu enggak enak. Cintanya dengan kopi udah tahu, mah. Kata dokter, yang lain asam, cabai, yang apa enggak, jangan diminum ya Bu, jangan dimakan ya Bu. Oke. Dan apa dok? Kopi. Dengar nama kopi, ya Tuhan, aku tuh cinta bener. Aku nggak bisa kok nggak minum kopi. Walaupun udah dilarang sama suami, tetap aja kan bisa tuh Shopee Pay kan, kirim aja janji jiwa tuh, enak tuh kopi. Tinggal kemana tahu suami, tapi udah tahu pulang-pulang dia kenapa, kenapa tadi enggak ngapa-ngapain. Bener, enggak minum kopi, enggak kopi itu masih utuh kan kita suka ada nyimpan, tapi utuh enggak pernah minum kok, saking cintanya sama kopi. Nah itu kadang cinta itu memang sulit ya diterka gitu ya. Nah tapi kalau apa itu cinta? Cinta itu kalau biasa kita saling mengenal. Gimana sih saya bisa cinta sama dia kalau saya nggak kenal dia, betul ya? Kalau nggak kenal dia, lanjut ya, terus. Ya, apa ini cinta? Cinta itu mengenal, saling mengenal. Lanjut aja, nggak apa-apa. Ya, dan saya dulu sama suami kan kenal dulu sama dia. Saya aslinya kan bukan Bandung. Saya bertemu sama dia masih anak-anak, masih kecil-kecil. Terus saya diajak ngobrol. Kalau saya ngobrol dia denger, apa saya ngomong apa denger, saya curhat cerita tentang keluarga, tentang dengar waktu masih kenalan, yang mengenal, saking kenal dia juga gitu. Dia cerita saya dengar, biar kenal dulu. Oh dia keluar, oh dia berasal dari Jawa Timur, oh dia begini begitu, oh sifatnya ternyata begini, kenal. Dan setelah kenal pengennya apa, punya waktu dong bersama berdua dengan dia, pengennya nyela waktu. Misalnya saya lagi ketemuan yuk, kita suka ketemu tuh di taman, atau pernah nggak punya duit dulu ya, jadi ketemunya di taman kan lebih murah ya, nggak ada biaya, jadi duduk aja di taman, kamu nanti bawa Indomie ya, saya bawa makanan ini ya, jadi kita bohtram lah itu di taman itu berdua ya, saking murah zaman dulu ya. Di Bandung ini karena saya dulu kos di Jalan Bengawan, jadi saya kos di Jalan Bengawan itu kalau ketemu sama dia tuh kan ada Taman Pramuka dulu, yang sebelum ada taman itu yang di Cibenying yang situ. Nah saya suka duduk di situ berdua makan entah apa aja, yang penting bawa makanan aja. Dulu saya
yang kita cintai, kita sayang sama anjing. Iya, anjingnya harus dimandiin seminggu 5 kali, harus dibersihin, dicuir-cuir, dipakai baju yang bagus. Kalau dilihat kan indah, dihargai. Itu kalau ditendang dikit, jangan itu anjing kesayangan. Saya dulu nggak begitu suka anjing. Pernah anjing sama saya karena saya di pelayanan dari Persekutuan Doa atau Pak ya, malam lihat anjingnya udah wah dari sana ke sana buang kotoran, pulangnya sama saya dimasukin kamar mandi, tendang sama saya. Itu aku anjingku tidak suka, tapi anjing itu harus disayang. Nah itu dia sangat menghargai anjingnya dia, karena itu anjingnya dia dititipin sama saya. Coba kalau anjing saya mungkin saya nggak tendang kali ya. Terus memiliki perasaan yang rentan. Perasaannya rentan kalau seseorang yang kita cintai atau siapapun yang kita cintai, kita pasti ngerasain dong kalau dia bilang, "Mah, saya disakitin, Mah." Terus atau anak kita nangis saja dalam kamar, "Kamu kenapa nangis, Nak?" Nggak mau jawab. "Kamu kenapa nangis?" Dia mah gitu. Misalnya kan sakit hati dan kita ngerasain dia misal sakit hati sama pasangannya, atau pulang-pulang, "Mama, kamu kenapa bawa barang? Aku diusir sama laki." Misalnya kayak gitu. Kita ngerasain sakitnya. Atau dia sama tetangganya, misalkan saking udah sayang, udah kenal dalam pertemanan satu aja disakitin, yang lain ikut merasa sakit. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Satu disakitin, padahal nggak tahu disakitinnya gimana. Semua ikut ngerasa sakit ya. Ada perasaan rentan dan perasaan memiliki perasaan sayang. Aduh sayang kalau sampai gimana dengan orang ini, aduh sayang kalau sampai makanan ini aku tinggalkan udah di depan mata, sampai ngacai ngelihat, jangan tolak dalam nama Yesus. Tapi hobinya ininya matanya udah nggak bisa, ya akhirnya dimakan juga icip-icip dikit-dikit ya. Rasa sayang itu dia. Kadang tidak memandang fisik atau harta. Kalau cinta nggak memandang fisik atau harta, tapi kadang-kadang orang salah pikir tuh, kalau memiliki pengen punya menantu, lihat. Jangan, kamu tuh kan cantik, tinggi, model. Jangan lagi kamu tuh yang pendek, jelek. Tuh gimana nanti kamu tuh malu-maluin mama. Apalagi enggak ada apa-apa, kerja juga enggak ada apa-apa. Gimana rasanya kita kalau sama orang yang kita sayangin, pengennya tuh yang sempurna untuk dia. Tapi kalau kita mencintai anak kita, dia juga memiliki, ingin yang dia hargai, yang dia cintai. Kita juga sama-sama sama dia. Oh, dia mencintai orang itu dengan kelebihan dan kekurangan. Ya, tidak memandang fisik atau harta, tapi menurut Tuhan sendiri, dia pengen, nah Tuhan egois. Dia pengen kitanya cintanya sama Tuhan. Nggak boleh sama yang lain-lain. Mungkin kan kita pengen yang top chair, ada masalah tuh bisa selesai. Nah gitu, sama-sama yang lain cinta. Enggak, kata Tuhan. Kamu hanya sama aku, karena cintaku egois. Kamu hanya boleh mencintai aku di atas segala-galanya. Nah itu kata Tuhan. Dan yang kedua, membangun bukan merusak. Ya, kasih dalam 1 Korintus 13 sama, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Kadang pernah nggak sih Yesus waktu dia sama murid-muridnya kan dikhianati kan, terus ada nggak dia berdoa, "Tuhan, Bapak tolong, ini murid-muridku kayak begini, tolong mereka semua mati aja deh." Ngedoain yang merusak, padahal dia mencintai murid-muridnya. Ada nggak? Enggak kan? Tuhan kasihanilah mereka, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Cinta yang membangun. Kadang kita mencintai dia, saking cintanya kita lupa lalu menyakiti orang itu. Ya, menyakiti dia tuh malah nyumpahin gitu. Ya, aku udah capek-capek cinta sama kamu, kamu selingkuh. Aku udah capek-capek sayang sama kamu, kamu gak menghargai mama. Mama udah capek-capek masak buat kamu, kamu malah makan di luar. Ya udahlah, nanti kalau kamu makan tuh, lihat tuh masakan orang lain tuh, masakan di luar tuh ndak nyaman, nanti kamu sakit perut kalau kamu pulang. Masakan mama tuh higienis loh, ndak pakai macam-macam. Kadang kita seperti itu, padahal kita menyumpahi anak kita sendiri supaya dia sakit perut kalau makan di luar. Padahal dia kan punya keinginan, punya juga harapan untuk makan di luar sesekali atau apa. Nah kita kadang-kadang memikir, aku tuh terlalu cinta sama anakku. Nah cinta itu adalah yang tidak merusak tapi membangun, seperti lagu, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih-kasih-Mu ya Tuhan
kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ya, kalau kasih dan mencintai kita udah nggak mengekang, nggak akan merusak dan tidak akan mendoakan yang tidak baik, tapi mendoakan justru yang baik buat mereka. Dan pastinya cinta itu adalah kata kerja, nggak hanya diucapkan I love you, cinta, tapi buktikan dengan kata-kata. Nah, kamu cinta sama aku, kamu sayang sama aku, lakukan kalau kau mencintaiku, kata Tuhan. Tunjukkan padaku kalau kau mencintai aku. Ya, kita semua di tempat ini pasti saling mencintai ya. Saling mencintai Tuhan maksudnya. Betul ya? Siapa yang merasa sangat mencintai Tuhan? Kok nggak ada yang malu ya nunjuknya ya? Saya betul-betul mencintai Tuhan. Nggak ada yang mau tunjuk juga. Saya mencintai Tuhan. Oh, masih setengah-setengah. Baik, berarti masih setengah-setengah cintanya. Baik, kalau gitu kita lanjutin ya. Kalau tadinya udah full, ya udah berhenti tadi sampai di sini. Tapi karena ini masih setengah-setengah, ya kita lihat dari semuanya itu cinta itu adalah utama. Kasih kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13, boleh? Fili? Oke. Ya. 1 Korintus 13 ayat 13, kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Demikian. Oke, ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ya. 3 hal yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dari iman kita percaya kita datang ke tempat ini. Dengan iman kita percaya saya cinta sama Tuhan. Dengan iman saya percaya saya mau pujian buat Tuhan. Tapi saya nggak mencintai orang lain. Ya, kenapa bisa Tuhan katakan seperti itu? Kalau kamu mencintai aku, mengenali aku, kamu pasti mengenali di tempat dengan orang-orang di sekelilingmu, yang ada di sampingmu. Kita lihat perikopnya saat ini di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Kita sama-sama baca ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Masih terlihatkah? Nah, terlihat nggak? Enggak ya? Iya ya, saya salah ya. Ini harusnya belakangnya jangan seperti ini tulisannya. Baik, mungkin ada yang bawa Alkitab? Enggak. Oke. Tidak apa-apa. Ya, 1 perikop ini mengenai Yesus sebagai pengantara. Ya, saya bacakan deh kalau begitu. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 ya. Ayat 1 sampai 6. Oke. Yang bisa baca boleh bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Anak. Damaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk lanjut barang ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dalam perikop ini mengatakan bahwa Yesus adalah perantara kita. Nah, saya tadi kan tanya, udah kenalkah sama Yesus? Tahu ya. Udah sungguh-sungguh mengenal dia? Belum ya. Ya kayak saya misalnya, saya kenal nih Tante Ira. Tante Ira yang rumahnya dekat Kiara Condong, saya pernah antar ya.
Jalan Suci gitu ya. Benar, pokoknya dia saya udah masuk malah ke rumahnya, udah ikutan ke belakang lagi ke rumahnya ya. Kurang ajarnya saya gitu, langsung aja pengen masuk aja, ngelihat aja ke Tante. Tapi saya tahu nggak hobi Tante Ira apa? Enggak. Saya nggak tahu Tante Ira sedang apa juga, saya nggak tahu. Saya cukup mengenal dan rumahnya saja, tapi saya nggak tahu hobinya apa, suka makannya apa, sedang sakitkah dia, sedang bahagiakah dia. Saya nggak kenal, ya kan? Cuma tahu, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Tante Ira. Begitu. Kalau dia mencintai kita, dia sungguh-sungguh mengenal kita. Nah, pengorbanan Yesus sendiri, dia cinta kepada kita, boleh lanjut? Bahwa dia menjadi perantara dalam perikop tadi ya. Aku kirimkan anakku untuk menjadi perantara buat kalian. Karena dia tahu, Bapak lihat anak-anaknya di bumi ini. Tidak hanya kita yang ada di tempat ini, seluruh orang di bumi ini. Dengan segala kelakuannya lah, dengan segala macam-macam permasalahannya lah, kesulitannya lah, tak apalah. Tuhan lihat, nih orang nih butuh dibantu nih anak-anakku. Kita tuh kayak semut loh dilihat sama dia itu. Banyak benar semut. Kalau kita lihat semut, coba kita bayangkan kita jadi Tuhan ngelihat semut kecil semua. Tapi kadang-kadang kalau kita sebagai manusia kan nggak jeli itu ngelihat. Tapi kalau Tuhan tuh bisa jeli. Yang satu nyelinap ke sana, yang satu udah masuk ke sana. Tapi mereka selalu salaman tuh kan, salaman, kenalan gitu. Ketemu ke salaman tuh semut. Tuhan ngelihat kita juga seperti itu. Ada masalah, ada apa? Dia turunkan itu perantaranya, yaitu Yesus tadi anaknya. Untuk apa? Menjadi pendamai bagi kita, ya. Lanjut. Pendamaian bagi kita semua. Jadi bukan pendamaian buat saya saja. Kita hanya melihatkan permasalahan kita sendiri. Kita yang punya masalah, orang lain gak punya masalah. Saya yang lebih berat masalahnya. Saya disakiti anak lah, saya disakiti mertua lah, saya disakiti cucu lah, atau apa. Saya yang memiliki banyak masalah. Tapi Tuhan mengirimi, boleh lanjutin Fili? Tuhan memberikan pendamaian bagi kita semua, yaitu anaknya. Dan dijadikan penebus. Yesus sendiri kan mengalami turun sebagai manusia, betul ya? Dia ngerasa daging dong, disakitin, betul ya? Ngerasain dia itu dimarah, disakiti, dipukuli. Kan sampai dia gak sanggup waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Tuhan, kalau Bapa, kalau bisa ambillah. Karena dia gak sanggup. Dia udah gak sanggup sebagai manusia nih, masalah kok ampun, udah gak kuat nih, semua pada meninggalkan dia, murid-muridnya meninggalkan dia. Dia sendiri berdoa dengan ketakutan. Kadang kita juga mengalami masalah dengan ketakutan. Yang nanti besok saya gimana ya. Misalnya ada masalah yang di luar, yang kemarin saya dengar cerita, yaitu saat dia diadili. Dia merasa saya ini besok gimana ya, dia mikirkan nanti anaknya, keluarganya bagaimana. Nah, saat kita memiliki masalah seperti itu, Yesus, apakah kita bisa menjadi perantara bagi keluarga kita? Bisakah kita menjadi pendamai bagi orang-orang di sekitar kita? Ya. Dan yang terakhir, ada 4 yang dikatakan eros, storge, philia, dan agape. Ya, yang paling tinggi adalah agape. Jadi mencintai dengan tulus walaupun disakiti. Nah itu, Yesus seperti itu, walaupun dia disakiti, tapi dia tetap mencintai. Dan jika kita mengenal Allah dengan cinta, tadi kan saya bilang, cinta gak sama Allah? Cinta ya. Kalau kita mencintailah lewat Fili, lanjut ya. Jika kita mengenal Allah dengan cinta, ya, mengerti apa yang Allah kehendaki, maunya apa sih? Memaafkan misalnya, udah sabar, jangan dimarah. Itu dia juga datang telat, nggak apa-apa. Mungkin dia ada perlu di sana, sabar, maafin ya. Mengerti apa yang Allah kehendaki, mendengar suara Allah, apa yang Allah bicarakan, menuruti perintah Allah. Semua perintah Allah kan banyak, kita sudah tahu semua perintah Allah, ya. Wajib hidup sama seperti Kristus yang hidup. Kalau kita merasa sudah seperti yang di perikop tadi, kalau kamu hidup, menjadilah seperti Yesus yang hidup, yang mau mengikuti perintah Bapaknya, mau menuruti semua perintah Bapaknya, ya. Lanjut. Nah, cinta kita akan tumbuh kepada Tuhan dengan apa saja?
pikirkan terus. Saya cinta nih sama dia. Saya pikirkan terus tentang Tuhan. Jadi setiap mau melakukan kesalahan, ya itu dilarang sama Tuhan. Perintahnya nggak boleh ke situ. Lalu Tuhan ingatin saya, oh ya Yesus salah, saya melangkahi ke sini. Katakan padanya, aku mencintaimu Tuhan, setiap hari sambil setrika, sambil nyanyi, ngomong aku cinta keluarga Tuhan ya. Atau kita ngomong, Tuhan kasihini aku, Tuhan ampuni aku. Katakan aku mencintai dia, luangkan waktu di hadirat dia. Nah seperti saat ini datang ya, datang di tempat ini, udah lama gak ketemu, luangkan waktu sama dia. Terus kita sama-sama berdoa dalam mungkin punya waktu doa bersama ya. Datang ke gereja pastinya, ikutan komuni, luangkan waktu, pilihlah untuk melakukan segala sesuatu karena kasihnya. Jadi melakukan sesuatu, misalnya kita udah tahu yang ini salah, kita lakukan sesuai kehendak Allah. Jadi belajar melakukan yang dikehendaki Allah, belajar untuk memurnikan segala tindakan kita, ya, belajar. Lanjut. Nah, kalau mencintai Allah itu kita tahu ya kisah Marta sama Maria ya, tahu nggak? Tahu ya. Ibu-ibu tahu ya, bapak-bapak tahu ya, cinta Marta dengan Allah. Mereka ini kan berdua nih bersaudara saat Yesus datang kan. Yang satu sibuk, nyiapin makanan lah, nyiapin konsumsi lah, nyiapin apa karena cintanya sama Allah. Yang satunya si Maria duduk aja ngedengerin firman dia ya, seperti yang ini mendengarkan firmannya walaupun ya dengar capek ya, mungkin ada nyiapin konsumsi di sana ya. Nah inilah seperti Marta Maria. Kalau kita lihat di sini seperti Marta Maria, tapi yang kita ingat apa? Marta dan Maria itu kan sama saudara kandung ya kan, saudara kandung kan nggak mungkin dipisahin. Karena saking saudara kandung, kita lihat dalam pelayanan kita mencintai Allah. Mencintai Allah boleh dengan mendengarkan firman Allah, tapi juga dengan melakukan pelayanan terhadap keluarga. Yang masih kerja, ya kerja dulu, nanti baru mendengarkan firman Allah. Jadi imbang. Jangan setiap hari pelayanan, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, pagi pelayanan, malam pelayanan, udah melebihi daripada pastor sama uskup. Lupa anak, cucu, menantu kayak siapa, kayak suami, kayak lupa. Yang penting pelayanan, nanti kunci surga ada pasti saya dapat nih kalau saya pelayanan, kan gitu. Tapi dilihat dari kisah Marta dan Maria sendiri, karena mereka dua bersaudara, pelayanannya harus balance. Datang mendengarkan firman Tuhan saat di persekutuan doa atau pelayanan di persekutuan doa. Semua melayani di sini, ada konsumsi, absensi lah, yang duduk mendengarkan dan semua sama sibuk. Tapi kita tetap melayani juga keluarga. Itu bukti cinta kepada Tuhan, karena keluarga juga kita tidak pernah, tadi kan dibilang nggak pernah ada yang lihat Tuhan, betul ya. Tapi kita melihat Tuhan dari wajah orang-orang yang ada di sekeliling kita, yaitu saudara, anak, suami, istri, cucu, menantu, semuanya. Kita melihat di ada mereka dengan segala macam tingkah lakunya, ya kan? Pasti ada macam-macam tingkah lakunya. Yang itu kita harus tetap cinta ya. Lanjut. Nah, jadi pengorbanan yang menyenang Tuhan itu pengorbanan dengan bibir. Maksudnya ya saat ini tadi kita nyanyi pujian penyembahan, itu wujud Allah senang kalau kita ngorbanin waktu kita, paling enggak dalam 24 jam kita ada kasih waktu 1 jam untuk memuji dia, menyembah dia, dengan senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu dengan ucapan bibir memuliakan namanya, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah, pengorbanan pujian. Jadi kalau saat tadi kalau pujian ngajak, mari kita nyanyi, puji dia, nyanyi gitu. Walaupun memang nggak terlihat ya karena pakai masker ya. Mau senyum mau apa juga nggak kelihatan ya pakai masker. Apalagi kalau pakai kacamata, pakai masker, wah gelap lagi kacamata, udah nggak kelihatan. Ya. Yang kedua, pengorbanan yang menyenangkan adalah pengorbanan yang hidup. Dikatakan sama-sama, boleh dong dibaca ya. 3, 2, 1. Kuduskan.
Saat ini kita datang dengan badan ke sini, pikiran di sini, ya, datang sama Tuhan, kita udah memberikan pengorbanan hidup kita untuk datang aja ke sini. Dalam tadi udah lumayan ya 1 jam ya, kita udah 1 jam pujian penyembahan, kita memberikan pengorbanan hidup kita kepada Dia. Ya. Yang ketiga, yaitu pengorbanan hartamu. Ya. Memberi dengan hati yang ikhlas, rajin, kemurahan dan sukacita. Memberi kadang-kadang kan kita membagikan harta, tapi kita juga pengumuman di orang lain. Ini loh, saya udah bantu dia. Kemarin datang-datang nangis ke rumah, minta bantu, tolong dong, saya lagi enggak punya duit, tolong. Dalam hati, aduh sayang kalau aku kasihin dia, mendingan aku kasih saudara aku aja yang lebih, tapi dia minta tolong nih, ya udah aku kasih, dibantu. Besoknya ngomong lagi gitu, saya kemarin barusan bantuin dia, nangis minta, oh dia juga nangis ke rumah tuh, minta duitnya ke aku, minta tolong, tapi enggak dengan ikhlas dan hati tulus. Tapi saat memberikan itu dengan hati tulus. Cuma kadang-kadang orang masih menggunakan topeng, memberi dengan topeng, memberi dengan kemurahan hati. Musuh kalau kita masih supaya terlihat saya baik, saya benar-benar membantu. Di sini saat musuh juga yang kita tidak sukai, maksudnya tidak kita sukai, lanjutin. Dengan kemurahan hati kepada musuh kita, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Walaupun kita nggak suka sama dia, tapi saat dia minta, ya Allah menghendaki kita memberikan pengorbanan. Mau nggak kamu kasih sama musuhmu, kata Allah. Ya. Terus pengorbanan cintamu, lanjut. Yang keempat, pengorbanan cintamu. Ya, pelayanan penuh kasih dan berbuat baik, memberi bantuan dan berkenan kepada Allah. Kasih yang harus tulus, cinta yang betul-betul tulus, butuh pengorbanan cinta. Jadi tidak hanya tanpa kemunafikan ya, kasihnya yang tulus, secara harafiah bertindak atau tanpa topeng. Kadang kita nggak tahu dengan diri kita, mengenal diri kita sendiri, saya ini benar tulus apa enggak. Coba tanya aja pada diri sendiri, saya udah tulus nggak sih ngebantu? Nggak sih saya berbaik kepada saudara saya udah tulus nggak sih berbaik sama pasangan saya udah tulus nggak sih sama cucu saya atau siapapun yang ada, tanpa kita mendapatkan memuliakan diri sendiri katanya ya, tapi kita sungguh-sungguh, itulah pengorbanan cinta ya. Lanjut, apa yang kita dapatkan karena mengenal Allah. Nah, karena udah kenal, udah cinta, ibu-ibu, apa yang kita dapatkan? Lihat di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini kan sering tuh kalau kita baca ada masalah-masalah, baca Mazmur 91, nanti kita terhindar dari segala masalah. Baca Mazmur 21 ya, 91 ya. Kita ambil aja ayat 14 sampai 16, sama-sama kita baca. 3 2 1. Sungguh hatinya maka aku akan bila aku akan perlihatkan kepadanya keselamatan, panjang umur, keselamatan yang kita dapatkan, dan kita dimuliakan saat kita sungguh-sungguh mencintai, menuruti perintah Dia. Bukan cinta yang menyakitkan, bukan cinta yang merusak, tapi cinta yang tulus, cinta yang benar-benar dikehendaki Allah, yang kita dapatkan dari Allah. Ini dia. Setiap malam saya suka baca sama suami 91 ini, berdua terus sama satu Mikael, wah diajarin gitu kan. Tapi terakhir pas saya baca, ini kan ayat 14-16 luar biasa loh, sampai 16. Saat kita mengenal Dia, saat kita mencintai Dia, kita melekat sama Dia, sungguh-sungguh kita dikasih dengan panjang umur. Dan saat saya kemarin juga sakit, berdua penyembahan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dan Dia menganugerahkan, Dia kenyangkan kami, Dia muliakan kita, dan dengan panjang umur. Nah ini sangat-sangat membuat saya, wah luar biasa ayat ini. Jadi sering hampir setiap malam memang kami sering bawakan bersama-sama sebelum tidur. Nah jadi lewat
Lanjut, 1 Korintus dikatakan lakukanlah semuanya karena cinta. Pekerjaanmu dalam kasih dengan kehidupan pelayanan dan kehidupan keluarga yang seimbang seperti Marta dan Maria. Jadi tidak hanya pelayanan mendengarkan terus melakukan pelayanan, tapi juga tidak pelayanan di rumah. Jadi lakukanlah itu dengan imbang, dengan penuh cinta tanpa bersungut-sungut dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagi sedikit ya. Tapi saya ingin bercerita sedikit. Ini lanjut. Ini keluarga saya. Mungkin belum banyak, nggak ada pernah lihat atau nggak akan pernah kenal ya. Nggak tahu kalau di sini ada yang pernah mengenal. Saya lahirnya di Kalimantan. Ini mami saya dan itu papa saya. Saya bilang mereka itu sama-sama mencintai saya. Cuma rasa cinta yang mereka yang buat sama saya, ada yang merusak dan ada yang tidak. Tapi setelah saya tahu itu kebenaran firman Tuhan, ternyata itu wujud cinta mereka kepada saya. Mami saya meninggal sekitar 10 lebih ya, 17. Saya menikah 2 tahun setelah pernikahan saya. Dia meninggal. Jadi hampir 14 tahun ya, 14 tahun yang lalu. Nah, mami saya ini selalu dikelilingi anak-anak kecil, suster, uskup malah suka datang ke rumah karena mereka sering berdoa mami saya ini. Nah, mami ini orangnya nggak bisa kesepian, jadi pengennya tuh ditemenin semua orang. Walaupun udah ditemenin semua orang, merasakan aja tetap kesepian. Pengennya bersama-sama, pengennya ada waktunya tuh sama dia. Termasuk saya. Saya waktu itu karena saya memang dari kecil sudah di Bandung. Jadi karena saya anak bungsu, saya mengenal dia. Jadi karena saya mengenal dia, saya cinta sama mami saya. Cinta saya berbeda dengan cinta sama papa saya. Kenapa saya nggak punya foto yang terbaru tentang papa saya? Karena saya memang jarang bersama papa saya. Dan papa saya meninggal waktu saya masih kecil. Cinta yang mereka berikan berdua, memiliki anak sampai 9, itu karena cinta bukan ya? 9 ya. Saya anak paling bungsu. Jadi cinta mereka karena anaknya satu-satu pergi keluar, balik lagi, pindah kemana. Pergi keluar, balik lagi karena dapatnya jodohnya orang sana. Cuma saya sama saudara saya yang dapat jodohnya orang Jawa, jadi tinggalnya di Bandung. Ya, jadi papa saya di masa kecil mencintai mami saya, yang saya lihat sangat mencintai mami saya, jadi proteknya itu menghancurkan. Jadi karena saking mencintai, ya dia juga baru masuk Katolik semenjak kawin sama mami saya. Jadi saking mencintainya dia, kalau mami saya yang salah, saya yang kena. Jadi saya dapat hukumannya, entah itu dipukul lah, entah itu ditendang lah, entah itu apa aja fisik. Jadi saking cintanya dia, kalau mami saya ada salah. Jadi karena mami cintanya sama saya dan saya sangat mengenal mami saya, kata mami saya, pergi. Nah, akhirnya saya pergi saking saya mencintai. Dan doa saya bukan kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maafin dia, apapun yang dia lakukan dia tidak tahu karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Enggak, doa saya salah. Doa saya yang sebelum saya mengenal persekutuan doa, sebelum saya mengenal Tuhan sungguh-sungguh, saya berdoanya balik, Tuhan ambil aja lah dia, saya tidak mau kalau di dunia ada dia, saya nggak bisa pulang. Terus saya gitu, doa saya salah, saking bencinya waktu itu, jadi doa yang merusak. Nah, itu yang menyebabkan sampai saya lari, dia ngikut dan akhirnya meninggal di waktu saya masih kecil ya. Ini papa saya, jadi saya nggak punya foto dia. Saya nyari dari kemarin, ngulik-ngulik nggak ada. Saya pernah pulang, saya nyari kena rumah kita juga udah pindah kebanjiran. Pindahlah ke tempat yang berbeda ya. Jadi saya nggak dapat foto dia. Nah, saya mami ini saya dapat dari saudara saya di tahun 2009. Dia itu sama, kebetulan ada saudara yang di keuskupan juga, mereka buat majalah karena si mami ini senang sekali sama anak-anak. Dia lagi sakit, kebetulan dia lagi stroke. Jadi kalau dia rindu atau kangen, dia minta diteleponin ke saya cuma jadi tahu, oh mami ini kangen, pulang saya 2 bulan, 3 bulan gitu ya, pulang kangen. Kalau mau pipis dia kan nggak bisa ngomong, jadi sampai kena badan saya kecil, dia kan gendut, dari gendut sampai ke kurus gitu. Kalau mendong dia sampai cepluk jatuh dia, tapi dia nggak marah karena dia cinta sama saya, sayang banget sama saya. Jadi cuma ketawa aja, mami maaf ya jatuh. Wah, saya dimarahin sama yang lain, kamu tuh makanya udah tahu badan kecil jangan angkut-angkut. Ya tapi kan dia pengennya sama saya gitu. Jadi tidur, kalau tidur tuh berdua terus pegangan tangan. Jadi pas kehilangan mami saya sungguh-sungguh merasakan kehilangan sampai
berapa tahun saya merasakan kesedihan itu terpuruk karena cinta saya yang terlalu buat mami saya, dan saya melupakan cinta saya kepada papa saya. Tapi setelah saya tahu kebenaran cinta Tuhan, agape, dan saya betul-betul menerima dan mengampuni dan mengasihi, dan saya baru kembali ingat. Dan berapa kali saya ziarah ke sana untuk melihat kuburan orang tua. Karena papa waktu itu meninggal di Jakarta, akhirnya misa kubur, jadi pengen dipindahkan ke sama mami. Dan mami saya dari dulu tuh udah buat kuburan itu ditulis gitu nama dia gitu di sebelah papi, nggak boleh di sebelah orang, saking cintanya itu. Mereka itu saling mencintai, jadi ada yang salah cara memberikan cintanya. Itu sharing saya. Jadi saat kita sama-sama merasakan saya mencintai Tuhan, saya mengenali Tuhan, tapi kita tidak mencoba untuk mengikuti kehendak Tuhan dan menjadi manusia baru. Saya bisa dari tempat ini, kenapa Susi mau masuk pewartaan, mau masukin, karena saya merasa dulu saya melakukan kesalahan. Jangan orang lain melakukan kesalahan yang seperti saya lakukan. Jadi cintailah dengan cinta agape, dan melayanilah dengan pelayanan yang imbang dengan keluarga dan juga buat orang-orang yang kita kasihi. Baik, itu yang bisa saya bagikan. Saya lanjut. Next. Mungkin semua ada tahu ya lagu ini ya. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Saya ngambil lagu ini karena lembaran baru bagi hidup saya. Saya boleh merasa bersama-sama dengan suami dan mengalami begitu banyak salah dalam mengartikan cinta yang sesungguhnya. Jadi saya mau melakukan semuanya sama, karena kita mencintai Tuhan, kita boleh membuka lembaran baru, dan kita boleh menjadi orang-orang baru, dan kita boleh berdiri karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Amin. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini. Pujian boleh. Kita rasakan, inilah hidupku dengan melodi untukmu, dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Ya, kita semua bangkit berdiri, nyatakan ini bahwa kita memang kuat karena Tuhan. Dan bila aku berdiri, kita berdiri rasakan kasih Tuhan. Kita boleh sehat sampai hari ini. Semua karena kuat dan hebatku, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kesehatan untuk kita. Karena cinta, semua karena cinta. Diriku dapat berdiri
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan dengan imanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau perbolehkan kami boleh ketemu untuk kami bersekutu dan berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas anugerah cinta yang Kau berikan kepada kami, penuh dan penuh dalam hati kami, sehingga kami boleh memberikan cinta itu kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin membagikan itu ke setiap orang, ke semua orang, dengan kasih Tuhan yang Engkau penuhi dalam diri kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Susi, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Susi yang sudah membawakan firman sungguh luar biasa. Dan saat ini kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Silakan. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau bersama-sama. Bapa di dalam surga, intinya kami mengucap syukur untuk seluruh keberadaan kami pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di mana melalui Ibu Katarina Susialiawati Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami mengenai cinta. Betapa kami mengasihi Engkau dan Engkau sudah mengasihi kami. Ajar kepada kami Tuhan, untuk senantiasa dapat melakukan cinta secara agape. Untuk itu Kau kiranya berkati juga untuk Ibu Katarina Susialawati di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap apa yang dia lakukan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dia dan menolong dia untuk setiap permasalahan yang dihadapinya. Marilah kita mohon. Bapak yang penuh kasih, kami saat ini juga bersatu hati berdoa untuk Bapak Paus Fransiskus, para uskup, para biarawan dan biarawati. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan yang prima, khususnya untuk Bapak Paus Fransiskus beserta para uskup, biarawan dan biarawati, terutama juga untuk uskup kami Antonius Subianto. Dan Engkau juga berkati untuk seluruh pelayanannya, agar semakin banyak orang lebih mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami di Indonesia ini, untuk Bapak Jokowi beserta seluruh jajarannya. Kiranya Kau tambahkan senantiasa kepada mereka kemampuan di dalam melakukan tugas-tugasnya untuk menjadikan negara ini negara dan tenang, khususnya dalam persiapan untuk merencanakan pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Biarlah hikmat, marifat, dan kebijaksanaan-Mu boleh senantiasa menyertai mereka semua di dalam melakukan tugas-tugasnya. Kau berikan juga calon presiden yang akan takut akan Engkau, yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga boleh bersyukur kalau selama pandemi ini hampir 2,5 tahun kami tidak saling jumpa satu dengan yang lain. Dan pagi hari ini kami boleh Kau pertemukan melalui kasih-Mu. Kau pertemukan kami di ruangan ini. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan seluruh ruangan ini dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, beserta seluruh keluarga besar dari Bapak dan Ibu Iwan Santoso. Engkau senantiasa memberkati untuk seluruh pelayanannya, untuk seluruh keluarganya. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga bersyukur, berterima kasih untuk seluruh tim aktivis di dalam persatuan doa lansia ini, di mana kami boleh senantiasa saling bekerja satu dengan yang lain, saling melayani. Dan Engkau yang senantiasa menaruh roh ketaatan kesetiaan kepada kami di dalam kami bekerja dan melayani Engkau
melalui kemuliaan yang boleh senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga boleh bersyukur dan mohon penyertaan-Mu dalam pemberdayaan masyarakat selama masa transisi pandemi ke endemi saat ini. Semoga semakin hari semakin membaik, semakin terjadi kesehatan yang prima dan juga pemulihan untuk perekonomian di negara Indonesia ini. Marilah kita mohon. Bapa yang penuh kasih, kami saat ini teringat akan saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit atau mempunyai permasalahan. Engkau tilik mereka pribadi lepas pribadi ya Bapa. Khususnya kami berdoa mohon kesehatan juga untuk Ibu Meti Sudibyo, untuk keluarga dari Ibu Iren, untuk kesembuhan dari Ibu Sri Ningrum yang baru saja dioperasi tumor pada ususnya. Demikian juga untuk kami yang lain Tuhan, Engkau tilik mereka pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, mungkin di dalam perekonomian, di dalam usaha mereka, di dalam keluarga mereka. Untuk setiap permasalahan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau merupakan andalan dan penolong kami satu-satunya. Marilah kita mohon. Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk rencana pernikahan pada bulan Desember nanti untuk saudara Uriana dan Nopan. Kiranya semuanya boleh berjalan lancar. Engkau berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati juga untuk seluruh resepsi, juga untuk pemberkatannya nanti. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana-Mu. Marilah kita mohon. Bapa, kami mohon perlindungan untuk saudara kami, keluarga dari Ibu Rita. Juga untuk kami semua yang hadir saat ini baik secara onsite ataupun online. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang saat ini mungkin ada di dalam kekhawatiran dan kecemasan serta putus asa. Mari Tuhan, Kau bangkitkan semangat mereka, pulihkan Tuhan keberadaan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini mengalami kekecewaan, keretakan di dalam keluarganya. Tuhan, Engkau andalan kami, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau bekerja terus untuk keluarga-keluarga ini Tuhan. Engkau pulihkan mereka, baik keadaan ekonominya ataupun keberadaan usahanya. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa untuk seorang saudara yang saat ini sedang berjuang untuk menjual barang-barang, supaya Engkau berikan orang-orang yang membelinya dan Engkau lancarkan juga untuk usahanya. Marilah kita mohon. Bapak, kami saat ini teringat akan saudara-saudara kami selama pandemi ini. Banyak di antara mereka yang telah meninggalkan kami telah Kau panggil pulang. Mari kita hening sejenak untuk mengingat saudara-saudara kita yang telah berpulang. Khususnya kami bersatu hati berdoa untuk saudara kami Ibu Elizabeth. Tuhan, Engkau telah memanggil dia. Engkau telah membebaskan dia dari sakit penyakitnya di dunia ini. Kiranya Engkau ampuni segala dosanya Tuhan. Berikan dia ketenangan dan kedamaian kekekalan bersama Engkau. Engkau juga akan berkati untuk keluarganya, untuk Bapak Frans. Berikan juga kesehatan untuk Bapak Frans, juga untuk anak mantu cucunya. Marilah kita mohon. Itulah ya Bapak, wujud-wujud doa yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu.
Kiranya apa yang belum tersampaikan, Engkau mau lebih menyelidiki hati kami yang terdalam. Kerinduan dan harapan kami boleh senantiasa kepadamu saja Tuhan. Dan saat ini, tibalah kepada kami untuk memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Mari Bapa, gerakan hati kami, apa yang menjadi kerinduan-Mu, mengembalikan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami secara pribadi. Kau berkati kami, Kau gerakan hati Tuhan, untuk kami belajar memberikan yang terbaik untuk dan demi kemuliaan-Mu. Kau berkati juga bagi mereka yang saat ini belum dapat mengembalikan apa yang Kau berikan kepadanya. Berkati kami semua Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang mengolah kebendahara bagi Ibu Iwan. Kiranya Kau berikan hikmat kebijaksanaan-Mu untuk dapat mengelola keuangan ini dengan baik demi dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, kemuliaan setinggi-tingginya senantiasa kami boleh alaskan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, terima kasih Tante Leni untuk doa-doanya yang sungguh luar biasa. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan kita sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Biarlah ini bisa menjadi persembahan yang sungguh berkenan di mata Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini. Ku persembahkan padamu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu. Sekali lagi kita sama-sama nyanyikan. Ku persembahkan padamu Yesus. Ku persembahkan padamu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagimu. Segala puji hormat. Segala puji hormat bagimu. Segala puji hormat bagimu. Terima kasih Opa Oma untuk persembahannya. Sekarang kita mau masuk ke dalam pengumuman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pengumuman, Opa Oma kita kan udah 2 tahun setengah ya nggak ketemu. Nah, Opa Oma ada yang tahu nggak? Kalau dulu waktu sebelum kita COVID yang menjadi koordinator PD Lansia itu siapa? Siapa? Ibu Vin ya, Oma Vin. Nah, selama pandemi ini ternyata tim PD Lansia ini sudah melakukan pergantian koordinator ya. Ada koordinator PD Lansia yang baru yang sudah diangkat karena Oma Vin sudah lama menjabat ya. Nah, ada yang tahu nggak siapa Opa Oma?
Ibu Winda, yuk kita panggil ya Ibu Winda ya. Ayo, Tante Winda silahkan ya. Supaya semua orang tahu bahwa inilah koordinator PD Lansia periode berapa ya Tante? 2021 sampai 2023 ya. Ini Ibu koordinator kita yang baru. Silahkan Tante Winda kalau ada yang mau disampaikan dan juga pengumuman. Shalom untuk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih pada semua yang telah hadir di sini dan yang di Zoom juga. Selama 2 tahun ini kita menjalankan PD secara Zoom. Waktu itu pernah di Laurentius, tapi mungkin antusiasnya kurang, di Laurentius terlalu jauh. Makanya ini yang pertama kali di Maulana Yusuf lagi. Saya mohon dukungan doanya untuk semua supaya PD dapat berjalan seperti biasa, seperti dulu-dulu sebelum COVID. Sekarang juga untuk PD di Maulana Yusuf ini kita hanya bisa sebulan sekali untuk awal bulan aja. Yang untuk minggu ke PD berjalan sebulan 2 kali dulu. Tapi kita usahakan dapat dengan doanya untuk supaya umat-umat kita ini doa mulia Tuhan, Tuhan. Jadi kita lansia juga jangan kalah sama anak muda, kita juga bisa melakukan apa yang kita dapat lakukan. Sekian kayaknya ya. Untuk minggu tanggal 19 kita akan ada pertemuan tapi melalui Zoom. Nanti linknya saya kirim melalui PIC tiap paroki ya, yang ada di grup ya. Kalau mau misalnya umat yang di sini perlu untuk masuk di dalam grup umat WA, kita juga ada. Nanti ke sekretaris aja minta dimasukin. Terus untuk minggu kita akan bertemu lagi di sini, tetapi dengan catatan harus mendaftar. Masih ada kuota untuk umat dan kuota untuk tim. Semoga dapat hadir semua, nggak seperti sekarang ada tiba-tiba malam-malam ada yang tidak bisa hadir. Makanya kalau bisa sebenarnya yang pasti bisa datang, kesian yang mau daftar jadi nggak bisa, jadi terhalang tempatnya. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. 2 minggu lagi Oktober, 2 minggu 21 September ya. Oh, aku salah, sorry. Nanti ada di grup umat juga, nanti saya share. Terima kasih semua. Makasih ya Tante Winda ya. Sekali kita beri tepuk tangan untuk Tante Winda ya. Kita punya koordinator yang baru. Semoga opa, oma, bapak, ibu semua juga tetap semangat untuk mengikuti PD Lansia. Amin. Mau kita tatap muka ataupun lewat Zoom, kita mau tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau tetap bersekutu untuk berdoa bersama-sama sehingga PD Lansia ini benar-benar bisa menjadi PD yang membawa berkat bagi seluruh umat, bagi sesama kita, bagi sahabat-sahabat kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau tutup persekutuan doa kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Ya Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk pagi sampai siang hari ini di mana kami sudah berkumpul bersama, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu di mana Engkau berkata bahwa karena